Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari bilah pusakanya ini sangat istimewa. Saya dekatkan ya, atau kedepankan ke kamera. Sahabat Pusaka Jawa, di bagian sor-soran ini seperti kembang ya. Ini di sini kembang. Biasanya cacing kanil pada umumnya tidak seperti ini. Ini seperti kembang apa itu yang di Buddha? Teratai ya. Teratai. Ini bagian teratai. Kemudian juga di bagian sor-soran sini ada stempel. Stempel ini biasanya adalah untuk konon katanya dulu cacing kanil yang dibuat itu ditandai sampai berapa ribu. Nah itu biar ketahuan Kilandak ya, pemiliknya siapa gitu. Betul. Oke, nomor sekian berapa, dan kita bahas tentang cacing kanil. Cacing kanil mempunyai kelebihan sahabat pusaka Jawa di antara tombak-tombak yang lain, yaitu kalau keris itu kan cuma satu sisi Ki. Bisa dilihat, kalau ini dari 4 sisi pun kelihatan. Dan cacing kanil ada yang bulat, ada yang segi 4. Nah ini yang segi 4. Kayak tindik, tapi ini tidak bisa terlihat di sini, tapi itu gunanya seperti tindik. Siap. Sama beliau itu. Jadi posternya itu untuk kerezekian dan kewibawaannya, dan intinya untuk kerezekian. Beliau itu sih namanya macan, diarani kucing kutu kucing, diarani macan terlalu cilik, itu bentuknya seperti itu untuk kerezekian. Jadi di situ fungsinya dia full untuk kerezekian, berarti untuk menjaga harta, untuk menambah harta biar tidak berkurang gitu Mas. Maksudnya biar kerjaannya itu atau usahanya itu stabil, seperti stabilizer. Beliau itu untuk itu. Di sini ada full power protect Mas, dari manusia dan untuk tetangga sebelah, full power protect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga kita mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala, gelar orang yang husnul khotimah, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga iman Islam kita. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan yang terbaik buat kita. Semoga kita dijauhkan dari segala macam mara bahaya, baik zahir maupun batin. Dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi, musibah guna-guna maupun musibah yang lain. Ya sahabat Pusaka Jawa, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal sedemikian rupa. Masih dengan gestar saya Kilandak Jawa, spiritualis muda dari Betawi, Brebes, Tegal, Slawi. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam umurnya. Amin. Anak cucunya menjadi anak cucu yang soleha. Amin. Kemudian diberikan kesehatan. Amin. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini kita akan membobor satu dapur bilah pusaka, yaitu dapur yang sangat terkenal, yaitu dapur cacing kanil. Dapur ini sudah pernah saya babar, tapi kalau dengan Kilandak Jawa kita akan gali lebih dalam tentang sisi esoteri atau dalamnya. Tapi juga mungkin saya akan menjelaskan sisi esoterinya, biar sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya akan sedikit tahu seperti itu. Nah sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari warongkonya, ini adalah warongko stick komando, kalau orang dulu bilang tongkat komando. Tongkat komando kita flashback dulu, dipopulerkan oleh Bung Karno ya pada abad 20-an ya, mulai terkenal. Jadi model-model tongkat komando ya setelah abad 20 mulai populer, apalagi dengan Pak Karno memakai seperti ini. Dan konon katanya Pak Karno juga mempunyai tongkat komando yang dalamnya cacing kanil ya. Dulu pernah pameran di Surabaya, pernah ditunjukkan seperti itu, ternyata dalamnya cacing kanil. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita buka bilah pusakanya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari bilah pusakanya ini sangat istimewa. Saya dekatkan ya, atau kedepankan ke kamera. Sahabat Pusaka Jawa, di bagian sor-soran ini
eh, seperti kembang ya. Ini di sini kembang. Biasanya cacing kanil pada umumnya tidak seperti ini. Ini seperti kembang apa itu yang di Buddha? Teratai ya. Teratai. Ini bagian teratai. Kemudian juga di bagian sor-soran sini ada stempel. Stempel ini biasanya adalah untuk konon katanya dulu cacing kanil yang dibuat itu ditandai sampai berapa ribu. Nah itu biar ketahuan Kilandak ya. Pemiliknya siapa gitu. Betul. Oke, nomor sekian berapa, dan kita bahas tentang cacing kanil. Cacing kanil mempunyai kelebihan sahabat pusaka Jawa di antara tombak-tombak yang lain, yaitu kalau keris itu kan cuma satu sisi Ki. Bisa dilihat, kalau ini dari 4 sisi pun kelihatan, dan cacing kanil ada yang bulat, ada yang segi 4. Nah ini yang segi 4. Nah ini cacing kanil segi 4. Kalau kita lihat dari pamornya sudah saya lihat. Oke, silakan biar Kilandak yang nayu. Ini looknya adalah look 9 sahabat pusaka Jawa. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bahas tentang cacing kanil banyak yang mengkaitkan dengan Syekh Siti Jenar, Sunan Kalijaga, dan Sunan Bonang. Pada saat penjabaran satu keilmuan yang khusus, itu gurunya Sunan Kalijaga, Sunan Bonang itu memberikan wejangan naik perahu di laut. Ternyata ketahuan oleh Syekh Siti Jenar, yang konon katanya kebenarannya wallahu a'lam, saya hanya menceritakan saja ya. Konon katanya Syekh Siti Jenar nyamar menjadi cacing di perahu itu untuk bisa mendengarkan obrolan atau ilmu-ilmu rahasia yang diwedar oleh Sunan Bonang. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kelebihan kepada Sunan Bonang sehingga mengetahui ada orang di situ selain mereka berdua. Ternyata setelah ditelisik ada cacing, dan cacing itu adalah jelmaan dari Syekh Siti Jenar. Seperti itu. Cacing kanil itu artinya adalah nganil itu mengeliat. Jadi seperti cacing yang mengeliat ya. Dan sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, dulu konon katanya juga dapur tombak cacing kanil ya. Tombak cacing kanil itu kebanyakan dulu dipakai oleh para telik sandi. Jadi untuk mencirikan dia sebagai telik sandi atau tidak, itu biasanya senjatanya adalah cacing kanil. Kalau cacing kanil berarti dia telik sandi atau mata-mata. Kalau bahasa sekarang spionase ya. Seperti itu. Ada orang yang jualan bakso jebule nganggo hate, kan seperti itu. Orang jualan sate nganggone hate. Ada orang gila nganggone kresek bae jebule nang kreseknya apa hate atau handphone, kan seperti itu ya. Itu namanya spionase. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari makna filosofi look 9 adalah agar seseorang itu mempunyai wibawa yang besar, dan ketika dia mempunyai wibawa yang besar dia menjadi pemimpin, dan ketika dia menjadi pemimpin yang baik. Setiap perintahnya ditaati oleh para bawahannya. Jadi kalau kita lihat bicara tentang look 9 yaitu. Kemudian kalau kita lihat dari looknya sahabat pusaka Jawa, kita looknya itu adalah ngulit semangka. Ngulit semangka adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik bisa luas dalam pergaulan, atau untuk memperluas pergaulan agar orang itu bisa membaur dengan siapa saja tanpa halangan apapun. Doa dari Sang Empu seperti itu yang dilambangkan dengan pamor wasuta. Kemudian kalau kita bicara tentang apa ini, metuknya ini adalah metuk iras. Biasanya untuk metuk iras itu metuk yang untuk jenis pusaka-pusaka yang sepuh ya, karena metuk iras itu menyatu dengan bilah. Kan ada yang metuknya pakai seperti cincin copotan ya. Dan di metuk iras ada yang berpendapat untuk dapur-dapur entah keris entah itu tombak, kan ada keris yang pakai metuk juga. Untuk yang metuk iras itu biasanya dapur yang sepuh. Kemudian ada yang bilang juga untuk orang yang baru belajar bikin tombak, metuknya sepuh biar gampang. Tapi tidak juga, karena begini sahabat pusaka Jawa, dengan kelebihan metuk iras atau menyatu dengan bilah sampai sekarang utuh. Kadang kan tombak-tombak yang metuknya pasangan suka copot, dan akhirnya kita yang sudah hilang atau korosi ya kita ganti dengan metuk yang baru. Nah kalau ini kan tidak bisa seperti itu. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari tampilannya itu
wingit sahabat pusaka Jawa, looknya pun wingit ya. Terus berkesan berkesan wingit aja. Wingit, prigel, cantik, nek nang wong kek nang wadon kek cilik ayu, gesit seperti itu. Sahabat pusaka Jawa. Sudah Ki. Sudah sok Ki, tak dekatkan Ki. Iya. Biar Ki lantang ngomong agak kenceng ya Ki ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat PCO, semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala saya bisa menelisik, melihat, menanyai yang ada di dalam sini, namanya Raden Cipta Joyo Sostro Diningrat namanya. Raden Cipta Sosro Joyo Diningrat namanya. Raden Cipta Joyo Sosro Diningrat. Diningrat. Iya namanya. Beliau itu hidup di masa peralihan, akan ada namanya itu, ada itu beliau itu hidup di masa antara Kesultanan Jogja dan Kesultanan Surakarta. Beliau hidup di masa itu. Salah satu mungkin dia itu punggawa 1755-an kali ya. Ya, mungkin antara itu. Kali ya. Kayaknya di situ. Oke, terus gimana? Jadi di dalam sini memang ada yang namanya Cidro. Ntar dia masih ininya kayak macan, cuman kecil, cuman warnanya mas di sini. Masih tadi udah mau ngomong tapi masih loncat aja dari tadi. Siap. Namanya itu Cidro Coro Lembodo namanya. Cidro Coro Lembodo itu seperti kucing, bukan kucing, seperti macan tapi kayak anakan macan. Jadi itu fungsinya dia di sini itu seperti full powernya, Mas. Intinya untuk kayak tindik, tapi ini tidak bisa terlihat di sini, tapi itu gunanya seperti tindik. Siap. Sama beliau itu. Jadi posternya itu untuk kerezekian dan kewibawaannya, dan intinya untuk kerezekian. Beliau itu sih namanya macan, diarani kucing kutu kucing, diarani macan terlalu cilik, itu bentuknya seperti itu untuk kerezekian. Jadi di situ fungsinya dia full untuk kerezekian, berarti untuk menjaga harta, untuk menambah harta biar tidak berkurang gitu, Mas. Maksudnya biar kerjaannya itu atau usahanya itu stabil, seperti stabilizer. Beliau itu untuk itu. Di sini ada full power protect, Mas, dari manusia dan untuk tetangga sebelah, full power protect. Cara menggunakannya itu harus ditambahin yang namanya garam krosok atau garam yang tidak beriodium, ditusukkan saja di sini. Enggak ditusukin nggak apa-apa, yang penting nyentuh. Mau ditaruhin di sini nggak masalah, di barangkanya. Terus intinya kita bermunajat kepada Allah biar si energi ini tuh masuk lewat itu, biar dan dimuterin atau ditaruh di mana yang akan kita protek itu. Siap. Kalau untuk manusia cukup dengan air yang sudah direndam dengan ini proteknya, dan juga seperti ngeruat ya. Intinya kalau udah pernah mandi dengan kungkuman ini itu bisa seperti meruat. Fungsinya seperti meruat. Jadi energi negatif atau ada gangguan jin atau apa yang di tubuhnya orang itu yang sudah dimandiin, intinya ditaruh aja ininya, kita bermunajat, dipanggil itu tadi Raden itunya, biar kalau memang untuk pewanginya itu dicampurin saja, namanya minyak melati keraton, beliau bilangnya gitu. Minyak, kalau dia bilangnya bunga melati, cuman untuk penangkapan saya dikasih minyak melati keraton aja gitu di situ. Itu untuk seperti itu, fungsinya seperti meruat. Jadi seperti tadi kewibawaan seperti apa, memang ini teman untuk orang benar-benar pelindung jalan kita, itu enak banget untuk pelindung jalan ini, Mas. Dibawa di mana aja. Perlindungan bisa ya, Ki ya. Perlindungan dari manusia pun bisa gitu. Gitu di situ. Apalagi Ki? Ya kalau memang intinya gini sih, paling ini bisa keluar semua kalau penyelarasan itu sangat maksimal. Karena penyelarasannya itu dia minta yang namanya
Mas tahu loyang, Mas? Nasi kemarin Loyang. yang sudah garing terus dikasihkan ke itu seperti air ini. Ya, loyangnya yang bersih. Iya. Kenapa yang bersih? Karena setengahnya itu mau bikin teh kopi dicampurin buat itu, setengahnya lagi buat mandi, Mas. Di malamnya namanya Sabtu manis dia mintanya. Oke. Itu penyatuannya. Jadi loyangnya itu harus loyang yang bersih. Kita bikin nasi kemarin dipek, mau nasi kemarin nasi apa dipek yang bersih banget, karena ada yang dicampurkan untuk minum, ada juga dicampurkan untuk mandi, ditambah juga minyak melati keraton gitu. Itu cara penyatuannya. Cara untuk merawatnya itu cukup saja dikasih minyak melati keraton di setiap Sabtu manis. Gitu, Mas. Jadi kegunaannya lagi itu, ini juga bisa untuk metal detektor yang namanya rumah, intinya untuk menetelkan rumah yang dulu pernah ada pembunuhan, atau ruangan hotel yang pernah ada pembunuhan atau apa, ini bisa untuk mengusir namanya energi negatif gitu. Ditaruh aja ininya di tempat itu gitu, insya Allah tempat itu menjadi hawanya itu enggak singit lagi, Mas, gitu. Netralin ya. Untuk menetralin dan juga bisa untuk melihat intinya energi di sini ada santet atau enggak, atau di sini ada gangguan jin atau enggak di suatu tempat manapun. Ini juga bagus untuk yang namanya metal detektornya gitu, seperti itu. Mendeteksinya ada di situ. Jadi intinya juga ini juga untuk aji seperti halimunannya, Mas. Kayak kita mau diincar orang, kita sudah diikuti, tahu-tahu kita itu nggak terlihat gitu. Bukan nggak terlihat. Intinya gini, Mas. Orang kejar kita mau lagi di anu sing mau di panuk dilalai, kita sing kuwe sing lagi ngindili kayak hilang, Bu. Kita itu tidak terdeteksi, wis mendhi nang ndi wis ngono, seperti itu. Ada seperti itu aja. Jadi memang betul. Saya penting dipanggil aja yang itunya. Iya. Tadi siapa? Raden siapa tadi? Raden Ciptajoyo Sosro Diningratnya. Karena beliau itu cocok buat temen jalan, Ki. Taruh di cocok. mobil. Intinya gitu. Dan kita bisa jadi singa jalanan. Intinya walaupun kita di jalan kita yang salah, kita yang nabrak, kita ngomong orangnya Takut. yang bukan takut. Ya udah nurut aja, kamu gimana, padahal kita yang salah, tapi orang itu yang iya maaf gitu gitu. Gitu, Mas. Kewibawaan aja ya. Iya, karena kewibawaannya Besar. lumayan besar. Ya intinya gini, Mas, dia itu intinya minta ditaruh di tempat yang tidak sembarangan. Dia bilang saya jangan pernah taruh barang ini sembarangan, takutnya mungkin kalau saya ya mencerna itu takutnya anak kecil mainan, ini kan tajam, Mas. Iya. Takutnya nggak tahu buat itu kan bahaya. Iya, intinya ketusuk, gitu. repot. Intinya beliau ngomong sama saya seperti itu. Kalaupun intinya untuk orang yang dagangannya sudah terkena kayak gitu, insya Allah kalau ininya udah dibawa ke tempat dagangannya, insya Allah ini juga taruh aja di tempat yang kita dagang gitu, insya Allah itu bisa menghilangkan namanya kita ditutup yang namanya rezekinya, atau ditutup dagangannya biar orang-orang itu tidak melihat kita, padahal kita buka tapi terlihat tidak buka. Itu bisa juga. Ini ya. Alhamdulillah, iya seperti itu. Oh, bisa juga ya. Iya seperti itu. Membuka usaha yang sudah ditutup, Mas. Ditutupi. Rata-rata saya pernah ya. Tadi gimana, Ki? Caranya dia itu garam krosok atau dibawa dulu aja gitu. Karena kalau intinya untuk pertama itu dibawa dulu biar dia kerja, hari berikutnya baru pakai garam krosok digituin. Karena rata-rata saya pernah ya, namanya pengalaman saya ya, itu kadang-kadang ditokoni wong edan, jin sing kaya wong edan, jadi padahal buka tapi dilewati seakan-akan tutup kayak gitu. Dan sungkan, Mas. Hawane kayak gue, insya Allah bisa ngungguang jin sing kayak wong edan gue lah. Siap. Iya gitu, orang gila kayak orang Quote-nya, gila. Ki, quote. Quote-nya itu untuk sekarang itu saya akan sebuah quote. Intinya pringgaring dilarak-larak, wonge gering kayak tengkorak. Ceklan mangan. Ajak lalen mangan jare gila anak Jawa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, memang kalau kita bicara pusaka itu tidak lepas dari dua sisi, yaitu sisi esotori dan isoteri, sisi luar dan sisi dalamnya. Karena
pusaka itu dibuat tidak dengan asal, dengan laku batin juga dengan skill tempa yang mumpuni. Bahan-bahannya pun mencakup 3 bahan. Yang pertama baja, besi, kemudian pamor. Pamor biasanya berasal dari batu meteor seperti itu. Makanya kalau pusaka itu mencakup 2, yaitu dari angkasa dan dari bumi. Besi kan dari bumi ya. Iya. Seperti itu. Ini pencampuran langit dan bumi menjadi satu. Seperti itu. Enggak gampang. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa. Ada yang namanya itu Khodam bilang bahwa suatu empu menciptakan pusaka itu biasanya puasa mati geni, Mas. Rata-rata seperti itu. Pasti jadi ada pati geninya. orang gampang, dan banyak mantra-mantra yang memang zaman dulu empu punya itu mantra-mantra tersembunyi. Kenapa sampai sekarang energinya masih itu tuh banyak, Mas. Banyak mantra-mantra rahasia gitu, Mas. Gitu, Mas. Udah, Mas. Cukup. Siap. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang ingin request nama dapur silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika tidak dapat bayar, jika tidak maafkan minta dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu. Alhamdulillah.